Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel kita. Inilah cerita novel Dokter Hebat di Desa Janda bab 3 yang berjudul Mendapatkan Kepuasan Spiritual. Meskipun penyakit Raynaud sangat langka, tapi di dalam buku ramuan terdapat cara untuk mengobatinya. Melihat keringat dingin Siska terus mengalir karena sakitnya, Ivan pun tidak berani menunda lagi. Dia menggandeng Siska ke tempat tidur kecil di dalam, lalu menusuk beberapa titik akupuntur Siska sesuai metode yang ditandai pada buku ramuan agar hawa dingin itu tidak terus masuk ke tubuhnya. Setelah Ivan menusuk beberapa titik akupuntur dengan cepat, Siska menyadari bahwa nyeri tulang di tubuhnya mulai menghilang dan hawa dinginnya terhenti. Setelah Siska merasa lega, dia menatap Ivan dengan kaget dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Ivan melihat Siska baik-baik saja, jadi berkata sambil tersenyum, "Tidak disangka, kepala desa Sembiring menderita penyakit yang amat langka. Apa kamu tahu penyakit ini?" Siska sedikit antusias ketika mendengar kata-kata Ivan. Jika dilihat dari kemampuan keluarganya, dia hanya bisa menahan penyakit ini. Meskipun sudah mencari dokter terkenal, tidak ada yang tahu jelas tentang penyakitnya. Tentu saja, aku bukan hanya mengetahui kamu menderita penyakit apa, tapi aku juga bisa menyembuhkannya, kata Ivan dengan senyum percaya diri sambil meletakkan tangannya ke belakang. "Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkannya?" Siska bertanya dengan ragu, mengingat bahwa ada banyak dokter terkenal yang tidak berdaya terhadap penyakit ini. Bagaimana mungkin bisa disembuhkan oleh dokter desa sepertinya? Tapi tindakan Ivan barusan membuat Siska punya sedikit harapan, meskipun harapan itu sangat kecil, tapi Siska ingin menangkapnya. "Asal kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku bisa menjanjikanmu satu syarat yang bisa kulakukan." "Apa kamu yakin?" Ivan sedikit kaget. "Iya, tapi syaratnya adalah kamu bisa menyembuhkannya." Siska juga memperhatikan mata telanjang Ivan dan tanpa sadar menatapnya dalam. "Baik, ayo kita mulai sekarang." Ivan merasa sangat bersemangat ketika mendengar kepastian dari Siska. Selesai berbicara, Ivan lekas kembali ke ruangan depan untuk mengunci pintu klinik, lalu mengeluarkan jarum akupuntur ayahnya dari laci dan menggunakan alkohol untuk mensterilkannya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Siska duduk di ruang belakang sambil melamun. "Kenapa melamun? Cepat lepaskan bajumu." Siska terkejut setelah mendengar ucapan Ivan. Dia takut sampai mundur ke sudut ruangan. Dia melipat tangan di depan dadanya sambil melotot dan berkata dengan waspada, "Apa yang mau kamu lakukan?" "Aku memperingatkanmu, aku adalah kepala desa. Jika kamu berani melakukan hal yang tidak sopan padaku, percayalah aku akan membuatmu tinggal di dalam penjara untuk seumur hidup." "Bukan, aku ingin menggunakan cara akupuntur untuk mengobatimu. Jika kamu memakai baju, bagaimana aku mengobatinya? Bagaimana kalau nanti salah tusuk?" Ivan berdiri di sana dan merasa lucu. Siska tahu dirinya salah paham setelah melihat jarum akupuntur di tangan Ivan, tapi dia tetap merasa malu jika harus membuka baju. "Apa tidak ada cara lain?" "Tentu saja ada, tapi cara itu akan menimbulkan efek samping, hasilnya juga lambat. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa menggantinya dengan cara lain." "Baiklah, akupuntur saja, tapi matamu jangan jelalatan." Siska menggigit giginya untuk berpikir sejenak, akhirnya dia setuju karena tidak ingin merasakan gejala lain di tubuhnya. Setelah perlawanan dan sedikit ragu, Siska akhirnya membuka kaos putihnya dengan perlahan. Ivan memegang satu jarum perak untuk memasukkan reiki, baru mulai melakukan akupuntur untuk Siska. Dikarenakan penanganan penyakit Siska telah tertunda sangat lama,
Jadi hawa dingin telah masuk ke seluruh tubuhnya, lalu garis putih itu sudah melilit seluruh tubuhnya dengan rapat, bahkan sangat dekat dengan bagian dadanya. Diperkirakan dalam waktu 1 tahun, benang putih itu akan sepenuhnya masuk ke dadanya. Bersambung. Jangan lupa share, like and subscribe.